Baik Bapak dan Ibu, di sini saya Ingrid Empaden akan melakukan pelatihan bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional. Di sini kita tahu bahwa bioteknologi adalah pemanfaatan agen-agen biologi seperti bakteri, virus, tumbuhan, dan hewan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, bioteknologi ini ada dua. Yang pertama ada bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Di sini saya akan melakukan bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan kompos. Kompos adalah hasil penguraian yang belum lengkap, yang mana bahan-bahannya terdiri dari daun-daun kering, ranting-ranting pohon, dan sisa-sisa makanan yang ada di dapur. Nah, dari kita mempunyai sampah, daripada kita langsung membuangnya, lebih baik kita memanfaatkannya untuk dijadikan kompos. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan kompos, yang pertama di sini ada larutan M4 atau efektif mikroorganisme. Larutan ini banyak sekali mengandung bakteri menguntungkan, sehingga dia dapat mempercepat proses penguraian bahan organik yang ada di dalam kompos. Yang kedua yaitu ada sayur-sayur yang sudah membusuk atau sisa-sisa makanan dapur, dan ada cangkang telur. Yang ketiga kita perlukan yaitu daun-daun yang kering. Lalu ada di sini ada larutan gula, di mana larutan gula ini dia berfungsi sebagai makanan untuk perkembangbiakan mikroorganisme. Lalu kita memerlukan tempat ditaruhnya kompos nanti yang dibuat. Yang terakhir kita memerlukan sekam bakar, di mana sekam bakar ini dia berfungsi untuk menekan jumlah mikroorganisme patogen atau zat berbahaya, sehingga kompos bebas dari zat yang berbahaya dan juga bebas dari penyakit. Baik, di sini kita akan masuk pada langkah-langkah pembuatan kompos. Yang pertama itu kita siapkan wadah untuk tempat diletakkan kompos. Lalu lapisan yang pertama itu kita siapkan sekam bakar. Sekam bakarnya itu sekam bakar itu kita taruh di dalam wadahnya. Setelah selesai ditaruh, kita lanjut ke lapisan yang kedua, yaitu meletakkan sayur-sayur sisa dan daun-daun kering. Ini cangkang-cangkang terus kita masukkan ke dalam. Nah, saat sayur-sayur kering sudah dimasukkan, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu larutan gula ini. Larutan gula kita campur dengan larutan M4. Kita campur 5 apalah ini. Ketika sudah dicampur, kita aduk dan kita campuri larutan gula bersama M4 ini ke dalam lapisan sekam dan sayurnya. Nah, saat sudah ditaruh, kita lanjut ke lapisan yang kedua, yaitu dilapisi sekam lagi. Nah,
sudah dilapisi, kita lanjut dengan melapisi sisa-sisa makanan yang sudah membusuk. Lalu kita lapisi dengan sekam. Dan kita taruh larutan M4 dan larutan gulanya ke dalam. Selanjutnya kita habiskan saja sisa-sisa sayurannya ini ke dalam agar nantinya terurai. Nah, terakhir kita dapat menaruh daun-daun kering. Lalu sekamnya lagi. Dan kita taruh larutannya. Itu adalah jadi salah satu manfaat dari kompos yaitu dapat menyuburkan tanah. Mengapa kita katakan bahwa kompos dapat menyuburkan tanah? Karena kompos mengandung banyak sekali mikroorganisme aktif sehingga dapat menekan, mempercepat dan merangsang proses pembusukan bahan organik yang dapat membuat tanah menjadi lebih subur. Tanaman yang ditanami dengan kompos juga dapat terlihat lebih segar dan bebas dari serangan hama. Itu tadi adalah langkah-langkah pembuatan kompos. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.